Pada malam hari, astagfirullahaladzim nak, kamu mau tidur apa? Ya iyalah, Bapak tuh nggak lihat apa aku udah ngantuk banget. Ya, Bapak lihat kok kamu itu udah ngantuk. Tapi masalahnya nak, kamu itu belum sholat isya dan juga belum sholat tarawih. Kamu nih, masa iya tiap hari mau kayak gitu terus nak? Ini bulan puasa loh. Lah, terus kenapa Pak? Ya dosa lah nak. Nah, udah gitu kamu itu puasanya juga sering bolong-bolong lagi. Halah, biarin aja. Toh nggak bikin mati kan? Ya ampun nak, kamu ini ya nak setiap dinasehati jawabannya sarkas mulu. Kamu tuh udah dewasa loh. Dewasa dari mananya sih Pak? Orang aku aja loh baru lulus SMA. Kalau udah dewasa itu, udah nikah dan juga punya anak. Udahlah, jangan marah-marah terus ataupun nasehatin aku. Aku tuh bosen tau nggak ngedengerinnya. Mending sekarang Bapak tuh kasih aku uang. Soalnya besok aku mau bukber sama teman-teman aku. Enggak, kamu soal bubur aja semangat banget. Giliran disuruh puasa full dan juga sholat suka bolong-bolong. Ya namanya juga manusia Pak, gak bisa sempurna. Udah cepetan kasih aku uang sebelum Bapak pergi terawih. Kalau Bapak gak mau ngasih uang, besok aku gak mau puasa. Kumat nih ngancemnya. Kalau minta apa-apa pasti kayak begitu. Yaudah nih ini nih. Nah gitu dong, makasih loh. Ya udah sana-sana, Bapak langsung berangkat sholat isya dan juga terawih di masjid. Aku mau tidur dulu. Aduh, gini amat sih punya anak gadis, susah dibilangin. Keesokan harinya, Duh, Bapak ini kemana sih? Orang mau pamitan bukber juga malah gak ada di rumah. Nanti giliran udah berangkat dicari-cariin lagi. Aku kirim chat aja kali ya. Tapi kan Bapak jarang megang HP. Ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kan aku udah ngasih tahu lewat chat. Ya ampun Indah, kamu rapi banget. Mau kemana toh? Bu Ratih, ini loh Bu, saya mau pergi bukber sama teman-teman saya. Walah, pantesan aja. Tapi ngomong-ngomong, kamu nih selama bulan puasa ini kok nggak pernah ke masjid ya untuk sholat isya ataupun sholat taraweh? Lah, emangnya kenapa Bu? Sholat isya sama sholat taraweh bagi perempuan kan bisa dilaksanakan di rumah. Ya, padahal aslinya mah aku emang bolong-bolong sholat isya dan tarawehnya di rumah. Hahaha. Iya sih, tapi mbok ya kamu tuh ke masjid gitu bersosialisasi sama para warga lain. Ya, hitung-hitung untuk meningkatkan silaturahmi. Aduh, kurang kerjaan banget sih Bu. Dan asal ibu tahu ya, energi sosial saya itu cepat habis. Dan juga cepat capek kalau kebanyakan ngobrol sama orang-orang. Lah, apa bedanya kalau kamu bukber? Pastikan kamu juga ngobrol nanti sama teman-teman kamu. Iya, itu kan teman-teman saya, Bu. Bedalah sama para warga sini. Iya sih, tapi apalagi ya ampun Bu Rati, cerewet banget sih dan suka ngurusin hidup orang. Kalau saran saya ya, mending ibu tuh urusin keluarga ibu aja tuh yang suka bermasalah. Astagfirullah, kamu ini apa-apaan sih kok ngomongnya kayak begitu? Saya kan ngomong fakta, Bu. Keluarga ibu kan emang bermasalah. Jadi ya mending urusin keluarga ibu aja daripada ngurusin saya. Udah ya kalau gitu, saya mau pergi bukber dulu sama teman-teman saya. Assalamualaikum. saat di tempat bukber, Assalamualaikum guys. Ya ampun, kalian udah datang aja. Waalaikumsalam. Indah akhirnya datang juga. Iya nih, sorry agak telat. Udah apa-apa kok Indah. Orang buka puasanya juga masih agak lama. Iya sih, bener. Duh ya ampun, ini si Rika nggak berubah-berubah ya. Masih aja sok kecantikan dan juga sok iye. Oh iya guys, gimana nih? Kalian selama bulan puasa ini rajin tarawih ndak? Kalau aku sih nggak begitu rajin suka bolong-bolong. Beda banget sama kamu Rika. Kamu aja sering ngepost di sosmed kalau kamu itu tiap hari ke masjid untuk taraweh. Nah kan kumat lagi nih penyakit carpernya si Rika. Dia tuh haus banget sih validasi. Pengen banget jadi yang terbaik. Duh ya ampun Gilang, kamu udah usah berlebihan gitu deh ngomongnya. Kalau kamu gimana Indah? Kok malah diem aja sih? Ya kalau aku sih rajin banget, tapi gak aku posting-posting di sosmed kayak kamu. Alah, palingan kamu bohong. Jujur aja lah, Indah. Kamu juga sebenarnya bolong-bolong kan tarawehnya? Enak aja, aku tuh rajin ya tiap hari pergi ke masjid. Sekalian sholat isya dan juga sholat taraweh. Karena kan aku soleha. Bukan dibuat-buat.
Kalau misalnya kalian nggak percaya, ya nggak apa-apa sih. Besok aku bakal buktiin untuk posting ke sosmed supaya kalian percaya. Oke, aku tunggu ya. Sudah, jangan malah bertengkar. Ini kan kita mau buka puasa bareng. Rika, mikirlah, kita kayak gini tuh gara-gara kamu yang sok pamer duluan. Kalau kamu tuh rajin raweh di masjid dengan posting-posting foto di sosmed. Kocak kamu Indah. Si Dika tuh bukannya pamer, dia lo mencoba untuk mencari topik obrolan. Topik obrolan yang pasti ngebuat dia dipuji-puji gitu. Astagfirullah Indah, aku ndak bermaksud kayak begitu kok. Tapi misalnya kalau kamu mikir gitu, aku minta maaf ya. Rika, ngapain sih minta maaf? Si Indah itu emang kadang rada-rada. Udah azan tuh, yuk langsung aja kita buka puasa. Sesampainya di rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, kamu nih pergi kemana aja sih? Bapak sampai kebingungan nyariin kamu. Yes, kan aku udah bilang pak, aku itu pergi bukber sama teman-teman. Lagian loh, bapak tadi juga nggak ada di rumah. Dan asal bapak tahu ya, aku itu udah ngasih tahu lewat chat. Makanya buka HP pak. Astagfirullahaladzim. Maaf, Bapak seharian ini nggak megang HP sama sekali soalnya. Ya makanya dipegang dan dibuka, jangan dianggurin. Untuk apa coba bapak beli HP tapi nggak digunain? Ya deh ya. Duh, udah jam segini. Kalau gitu bapakmu berangkat ke masjid dulu ya. Untuk sholat isya dan juga taraweh. Tunggu pak, aku mau ikut sekalian. Hah? Mau ikut sekalian apa nih? Ya sekalian ke masjid lah pak untuk sholat isya dan juga sholat taraweh. Bapak ini gimana sih? Alhamdulillah, akhirnya kamu mau pergi ke masjid juga. Tapi bentar-bentar, ini kamu lagi nggak kesambet jin baik kan? Ya enggak lah, bapak ini parah banget. Masa iya bilangin anak sendiri kesurupan jin baik? Ya siapa tahu gitu. Soalnya kan kamu itu selama bulan puasa belum pernah mau ikut ke masjid untuk sholat isya dan juga taraweh. Ya makanya pak, ini aku mau ikut. Emangnya nggak boleh? Boleh banget dong nak. Malahan bapak itu jadi senang sekali. Alah bapak ini alay banget. Ya udah tunggu bentar ya, aku mau wudhu sama ganti mukena dulu. Iya ya nak. Indah pun kemudian ikut ke masjid untuk sholat isya dan juga tarawih. Saat di dalam masjid, Rame banget sih ini masjidnya. Jadi bete deh. Oh iya, aku kelupaan. Kan aku mau foto-foto ya. Aku foto-foto dulu deh untuk aku upload di sosmed supaya bisa ngebuktiin kalau aku tuh rajin ke masjid untuk sholat isya, taraweh, dan juga tadarusan dan terlihat paling soleha dibandingkan si Rika itu. Sambil sok-sokan baca Quran kali ya, biar dikira tadarusan. Indah, Masya Allah, kamu sekarang ke masjid ya untuk sholat isya dan juga sholat taraweh. Iya nih Bu Ratih. Bagus-bagus, kalau begitu yuk, nanti sholatnya di samping saya. Dih nggak mau ngapain? Saya tuh mau sholatnya di belakang aja. Janganlah Indah, di depan itu loh belum penuh, makanya kita penuhin dulu. Nggak mau lah, ibu ini jangan maksa-maksa, kenapa sih? Udahlah ya, saya mau foto-foto dulu. Astagfirullah Indah, kamu ini kok malah sibuk foto-foto sih? Lah, emangnya kenapa? Nggak ada peraturan juga kan, nggak boleh foto-foto di sini. Ya emang sih, tapi kan nggak sepatutnya. Soalnya ini tempat ibadah. Jangan kamu malah sibuk foto-foto. Mending kamu tuh beneran tadarusan sambil nunggu waktu isya dan juga sholat taraweh. Ih, jadi orang cerewet banget sih, bikin bete. Rasain nih. Astagfirullahaladzim Indah, kamu kok kasar banget sih sampai ngedorong saya? Salah sendiri jadi orang cerewet, bikin orang kesel. Saya tuh bukannya cerewet, saya itu cuman ngomongin kamu. Kalau nggak pantas foto-foto di masjid. Masih aja ya banyak omong. Udahlah, minggir-minggir. Saya mau ngisi saf belakang. Foto-foto di sana kayaknya bagus juga deh. Gas lah. Ya ampun, itu orang ada aja gebrakannya. Nggak pernah datang ke masjid untuk sholat isya dan juga taraweh ataupun tadarusan. Sekalinya datang malah sibuk foto-foto. Akhirnya selesai juga sholat tarawehnya. Ya ampun, bikin pegel dan capek deh. Orang-orang pada tadarusan tuh. Orang-orang pada tadarusan tuh. Aku mau juga sih, tapi untuk di foto-foto doang. Hehehe. Tapi nggak usah deh. Tadi juga aku sebelum sholat taraweh udah foto-foto pura-pura baca Quran supaya dikira tadarusan. Ya udahlah, nggak usah. Tapi bentar-bentar, ini foto-fotonya aku edit dulu deh, biar makin cantik akunya. nah bapak itu mau ada urusan sebentar. Sekitar sejam 2 jam lah. Kamu mau ikut tadarusan nggak? Nggak apa, aku mau pulang aja. Ya udah kalau gitu hati-hati ya. Iya pak. Astagfirullah. Duh sakit.
Baru aja nak dibilang hati-hati, kamu malah udah jatuh aja. Makanya kalau jalan itu ya jangan sambil main HP. Nggak bisa pak, aku tuh lagi sibuk ngedit semua foto-foto aku. Kan bisa ngeditnya di rumah. Dan emang foto-foto apa sih yang kamu edit sampai segitunya? Nggak mau ya, aku tuh maunya ngeditnya sekarang. Dan asal bapak tahu ya, foto-foto yang aku edit ini adalah foto-foto ketika aku taraweh dan juga ketika pura-pura baca Quran. Loh, untuk apa emang foto-foto itu nak? Dan kenapa harus pura-pura baca Quran nggak baca Quran beneran? Ya karena foto ini tuh cuma buat aku posting di sosmed supaya teman-teman aku tuh pada percaya kalau aku tuh rajin dan juga soleha. Astagfirullahaladzim nak, itu jatuhnya kamu itu pergi ke masjid bukan niat untuk ibadah, tapi untuk pamer. Mana pakai acara pura-pura baca Quran lagi? Lah kata siapa? Aku tuh punya dua niat pak. Niat pertama ya karena emang mau ibadah, dan niat kedua baru dia mau pamer biar kelihatan soleha. Udahlah ya, bapak jangan ngajakin ngobrol mulu, aku mau pulang. Duh, mana ini kakiku sakit lagi akibat jatuh tadi. Ya udah, tapi hati-hati loh, jangan sampai jatuh lagi. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesampainya di rumah, Akhirnya sampai rumah juga. Dan pas banget nih, semua fotonya udah selesai aku edit. Gas lah, langsung aku upload. Wih, mantap. Baru aja aku upload, udah banyak banget ini yang like. Ada yang komen juga nih. Mana komenannya pujian lagi. Seneng banget deh. Kalau tahu gitu kan dari awal aku selalu ke masjid dan foto-foto untuk aku posting ke sosmed biar dikira soleha banget. Oh iya, aku mau telepon Gilang supaya dia itu ngelihat postingan aku dan percaya kalau aku tuh rajin dan juga soleha pergi ke masjid untuk taraweh dan juga tadarusan. Duh ya ampun Gilang, angkat dong teleponnya. Nah, akhirnya diangkat juga. Halo, assalamualaikum Gilang. Waalaikumsalam. Ya ampun Indah, ada apa sih? Kok tiba-tiba nelpon malam-malam gini? Iya nggak apa-apa sih, aku cuma mau ngasih tahu aja kalau aku udah ngeposting foto-foto ketika aku taraweh dan juga tadarusan. Ini beneran kamu nelpon aku cuma mau ngasih tahu kayak begitu, ha? Iyalah, kan sekalian ngebuktiin ke kamu kalau aku tuh beneran rajin ke masjid untuk taraweh dan juga tadarusan. Jelas kan kalau aku tuh soleha. Ya nanti aku lihat. Ya kalau gitu aku itu matiin dulu ya. Soalnya aku masih ada urusan ini. Jangan nanti dong, harus langsung dilihat abis kamu matiin telepon ini. Ya, habis matiin telepon ini bakal langsung aku lihat deh. Bakal aku komen dan aku like juga. Terus aku bagiin deh. Nah gitu dong, tapi awas aja ya kalau kamu sampai gak kayak begitu. Aman, ya udah ya. Aku matiin dulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Gilang ini gak excited, bikin aku jadi bete deh. Duh ya ampun, ini si Rika ngapain sih tiba-tiba komen di postingan aku? Mana sok iya lagi, sok muji-muji. Padahal mah aslinya dia pasti iri dengki melihat postingan aku yang lebih bagus daripada postingan dia. Secara kan aku lebih cantik dan kelihatan lebih rajin dan juga lebih soleha. Hahaha. Tapi jujur deh, posting kayak gini tuh bikin aku ketagihan. Soalnya bisa dapat banyak pujian dan dikira soleha beneran. Kalau gitu aku bakal rajin deh ke masjid untuk foto-foto dan aku upload ke sosmed. Dari situ Indah pun selalu rajin pergi ke masjid untuk taraweh dan juga tadarusan. Namun hal itu hanya untuk foto-foto kemudian upload di sosmed buat pamer. Astagfirullahaladzim Bu Ratih, maaf ya saya itu nggak sengaja. Iya Pak Doni nggak apa-apa. Saya juga salah kok, tadi jalannya nggak begitu ngeliatin jalan, makanya jadi nabrak deh. Oh iya, Pak Doni mau pergi kemana ini emangnya? Ini loh Bu, saya itu mau pergi ke tempat kerja soalnya ada kerjaan mendadak yang harus diurus. Oh alah, tapi Pak, saya boleh ngomong sebentar nggak sama Pak Doni? Kalau ngomong sebentar ya boleh aja sih Bu. Tapi emangnya mau ngomongin apa sama saya tumben-tumbenan? Saya tuh cuma mau ngomongin aja sih Pak. Itu tolong ya, anak Bapak dinasehatin. Masa iya dia berangkat ke masjid cuma buat foto-foto doang? Giliran saya tegur, saya malah didorong sampai jatuh pas itu. Astagfirullahaladzim, saya benar-benar minta maaf ya Bu atas kelakuan anak saya. Iya Pak, nggak apa-apa. Cuma tolong banget ya Pak, dinasehatin anaknya biar nggak kayak gitu mulu. Nggak baik loh Pak, nanti takutnya dicontoh lagi sama anak-anak kecil lainnya. Dan juga kurang pantas Pak, kalau ke masjid itu kebanyakan foto-foto. Itu kan tempat ibadah. Iya Bu, siap, nanti bakal saya nasihatin kok. Tapi sepertinya nggak bisa menjamin anak saya itu bakal berubah dan berhenti melakukan hal seperti itu Bu. Soalnya anak saya itu tipenya ngeyel banget kalau dinasihatin ataupun dibilangin. Aduh, susah juga ya kalau begitu. Coba Bapak itu lebih tegas Pak. Siapa tahu dengan kayak begitu Bapak bisa buat anak Bapak itu berubah dan ngedengerin omongan Bapak. Ya deh Bu, nanti saya coba sekali lagi. Saya mohon maaf ya atas kelakuan anak saya.
Dan maaf banget, saya tuh nggak bisa lama-lama. Ini saya mau langsung ke tempat kerja, soalnya udah dihubungi sama bos saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya ya Pak Doni. Sore harinya Indah kembali bukber dengan teman-temannya. Wih mantap ya kamu Indah, sekarang rajin banget loh diposting foto-foto tarawih dan juga tadarus di masjid. Ya iya dong. Masya Allah, bagus Indah. Tapi kalau boleh tahu kenapa ya? Kamu kok selalu bales komen aku di postingan kamu dengan kata-kata yang gak enak? Ya suka-suka aku dong, salah sendiri. Ngapain kamu komen-komen di postingan aku? Ya aku komen kan karena aku tuh seneng ngeliat kamu ngeposting hal-hal baik kayak begitu. Halah, seneng apa kamu iri dengki? Kan postingan aku lebih bagus dibanding postingan kamu. Lebih cantik dan lebih kelihatan rajin dan juga soleha. Astagfirullah Indah, kamu kok berpikiran kayak begitu sih? Aku loh sama sekali tidak seperti yang kamu omongin. Ya Indah, ya ampun gak boleh kamu ngomong kayak begitu. Dan kelihatannya kamu itu nih kayak emang gak suka gitu ya sama si Rika. Bukan aku ya yang gak suka sama si Rika, tapi si Rika yang iri dengki dan gak suka sama aku. Tapi perasaan si Rika itu baik deh sama kamu. Dan yang nunjukin sikap gak suka dan gak baik itu malah kamu deh ke dia. Justru sikap dia itu pura-pura. Kamu aja selama ini mau dimanipulasi. Stop Indah, kamu ini ngomongnya udah ngelantur gak jelas kayak begitu. Indah, aku beneran loh, gak ada yang namanya iri ataupun dengki sama kamu ataupun gak suka. Kita ini loh temenan dari lama, jadi gak mungkin aku kayak begitu. Aduh Rika, udahlah gak usah pura-pura. Aku tuh udah tahu sifat asli kamu. Udahlah, aku jadi gak mood kan mau bukber sama kalian. Aku mau pulang duluan, mau buka di rumah aja. Bye. Ya ampun, dia tuh kenapa sih? Dia yang mojokin tapi dia yang gak mood terus pulang. Gak tahu juga sih Gilang, tapi jujur aku jadi ngerasa bersalah. Rika, kamu tuh gak usah ngerasa bersalah. Kamu aja loh yang gak salah sama sekali. Saat di jalan, Aduh ya ampun, bisa-bisanya loh mereka gak ngejar aku untuk mohon-mohon supaya aku ikut bukber. Padahal kan aku udah sok-sokan marah tadi. Bikin kesel aja sih. Gara-gara si Rika nih udah ngasut si Gilang. Makanya tadi si Gilang juga belain dia daripada aku. Awas aja ya, aku bakal kasih pelajaran ke dia. Duh ya ampun, ini kok HP ku tiba-tiba banyak notifnya sih. Cobalah aku cek. Hah, apa-apaan nih? Bisa-bisanya loh banyak komentar yang ngehujat aku di setiap postingan aku. Padahal kemarin kayaknya banyak yang muji-muji aku deh. Ih, sebel. Aduh, mana tiba-tiba hujan. Padahal tadi cuacanya cerah deh. Ada, kayaknya sial banget aku hari ini. Mana bapak tiba-tiba nelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Ada apa sih pak? Waalaikumsalam nak. Bapak dapat pemberitahuan kalau di daerah kita ini bakal terjadi badai. Jadi kamu kalau lagi di jalan, mending kamu itu berhenti atau numpang di rumah orang sebentar sampai badainya selesai. Ih, males banget. Ngapain numpang-numpang ke rumah orang? Aku mau pulang aja soalnya aku gak jadi bukber sama teman-teman aku. Ya ampun, jangan nak, bahaya banget kalau kamu itu memaksakan pulang. Tenang aja pak, aku bentar lagi sampai rumah kok ini. Nah bapak mohon, kamu itu mampir dulu aja di rumah orang. Ini pemberitahuan badainya tuh katanya bakal besar banget dan berbahaya. Bapak takut kamu itu kenapa-kenapa kalau tetap paksa pulang. Bapak nih ngapain sih percaya banget sama pemberitahuan gak jelas kayak begitu? Udah toh, tenang aja, aku gak akan kenapa-napa. Aduh, sialan, HP ku kesambar petir. Rugi besar aku. Jeder, giliran Indah yang tersambar petir hingga tewas.